Halo guys, Adi di sini, dan di episode sebelumnya kita pernah membahas perbedaan tentang kayu olahan. Dan di sini sekarang kita lebih mau spesifik untuk nunjukin seperti apa jenis-jenis kayu olahan itu, apa kelebihan dan kekurangannya. So standby, jangan kemana-mana guys. Oke guys, jadi saya punya beberapa jenis kayu olahan. Di sini biasanya ini umumnya dipakai di furniture atau mebel-mebel modern seperti saat ini. Karena untuk kayu solid, saya nggak bisa ngebahas lebih jauh karena memang saya bukan ahli atau di bidangnya untuk menggunakan kayu solid. Jadi di sini saya mau ngasih tahu teman-teman aja, kenapa kita harus membahas tentang dari jenis-jenis kayu olahan ini, dan nanti juga kita akan bahas dari segi kelebihannya. Karena pertama, kebanyakan konsumen itu masih belum tahu atau masih bingung jenis-jenis apa sih yang biasanya kita pakai, atau jenis apa yang bagus atau memang recommended untuk kita gunakan saat kita mau membuat furniture guys. Jadi kita bisa membandingkan dari segi bentuknya, nanti kita juga akan bandingkan dari segi harganya. Nanti kita mungkin sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangannya, karena dari masing-masing kayu olahan ini punya karakter, punya ciri, dan punya keunggulan dan kekurangannya tersendiri juga. So kita bahas aja satu persatu guys. Oke, jadi jenis-jenis kayu olahan yang saya tahu beredar di pasaran itu ada 5 jenis guys. Pertama itu ada serbuk kayu yang biasa kita sebut itu particle board. Kedua itu ada bubur kayu yang kita sebut itu MDF. MDF pun ada pengembangan lagi sekarang berubah menjadi HMR. Dan yang ketiga itu ada block board. Yang keempat ada multiplex, dan yang terakhir ini ada yang menurut saya paling bagus itu finger joint. Oke, jadi kita bahas aja satu persatu. Oke, jadi kalau untuk particle board ini benar-benar saya sangat tidak merekomendasikan karena dia rentan sekali terhadap air, terhadap lembab. Jadi dia gampang sekali berjamur dan gampang sekali untuk bengkok. Serta dia gampang banget buat hancur guys. Dari segi permukaannya kita bisa lihat bahwa ini pengerjaannya dari serbuk kayu yang diberi cairan tertentu, lalu dibentuk-bentuk sedemikian rupa, nanti dipres menyesuaikan dari hasil yang diinginkan. Misalnya kalau selembar itu 122 x 244 cm. Untuk di bagian sampingnya teman-teman bisa lihat banget ini ada pori-porinya atau celah dari si serbuk kayu itu. Jadi yang biasanya hancur itu di bagian sini, karena jika terkena air dia akan menggelembung, lalu dia akan pecah atau hancur. Sedangkan kalau dari permukaannya ini sudah dilapis pakai PVC sheet atau HPL, jadi kita tidak akan lagi bisa memperbandingkan atau melihat seperti apa. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar tahu seperti apa bahan particle board, kita bisa lihat dari sisi sampingnya. Kebanyakan dipakai oleh furniture yang kelas bawah karena kita mengingat dari segi efisiensi atau ekonomisnya harga. Memang dari keseluruhan jenis kayu olahan seperti ini, particle board itu adalah bahan yang harganya paling murah. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk dari segi perbandingan harganya. Yang kedua, sebenarnya itu ada MDF atau bubur kayu, cuma saya nggak pernah menggunakan, dan ini juga sebenarnya partikel saya nggak pernah menggunakan. Jadi perbedaannya itu adalah kenaikan level dari particle board. Sama-sama dari kayu yang diolah atau dileburkan dulu, baru nanti dicetak menjadi lembaran-lembaran, sama juga seperti particle board ini. Tapi yang beredar sekarang memang dari MDF itu berubah menjadi HMR, itu dengan kualitas yang jauh lebih baik. Tapi saya juga belum pernah ngetes, mungkin nanti di video berikutnya kita akan ngetes. Jadi dia lebih berat dan juga lebih sama tahan air. Tapi kita juga belum benar-benar bisa mengomentari dari MDF. Kalau nanti misalnya kita juga belum coba, nanti mungkin kalau kita udah coba, saya bisa kasih tahu apa kekurangan dan kelebihannya. Yang ketiga ini kita punya block board, atau dengan kualitas bagusnya itu disebutnya block tech. Permukaannya pun juga bisa dibilang kita tidak bisa terlalu mencirikan karena dia strukturnya ini sudah membentuk dari permukaan. Cuma yang jelas sekali di sini bukan terdiri dari pori-pori, tapi di sini dari garis-garis kayu itu sendiri, karena sebenarnya ini adalah potongan-potongan kayu. Seperti ini, blok-blok seperti ini. Ada
Di sini sambungan, di sini sambungan, dan di sini sambungan. Lalu akan disatukan menggunakan lem khusus. Nanti dipres, baru dipotong atau menyesuaikan 122 x 244 atau dengan ukuran yang lainnya. Dengan ketebalan pun juga menyesuaikan dari masing-masing kebutuhan. Ini kualitasnya jauh lebih baik dibanding dari particle board atau MDF, dan ini sudah menjadi standar dari furniture interior. Dan banyak sekali juga pengusaha-pengusaha mebel atau pengusaha interior menggunakan bahan ini. Dibandingkan dengan multiplex, kualitasnya menurut saya tidak jauh berbeda sekali, karena dari segi harga pun juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Kualitasnya menurut saya blockboard atau multiplex sama-sama bisa dijadikan perbandingan yang sama-sama kuat. Nah, kalau kita membahas tentang multiplex, memang kita pasti bilang multiplex itu bukan jauh lebih baik, tapi lebih baik dibandingkan dari blockboard, karena terdiri dari lapisan tipis dari batang pohon atau bodi pohon itu. Nanti dia akan potong tipis, lalu digelar seukuran besar, baru nanti ditempel-tempel. Jadi kenapa kita nyebut ply? Itu terdiri dari lembaran. Jadi kalau di sini bisa diperhatikan, di sini terdiri dari ply. Lalu nanti dia akan tempel, akan menyesuaikan ketebalan tertentu, lalu disesuaikan ukuran 122 x 244 dan sebagainya. Untuk ketebalan dari multiplex ini jauh lebih banyak guys. Mulai dari 3 mm yang kita sebut triplex, 6 mm, 9 mm, 12, 18, 22 mm, dan dari permukaannya ini menyesuaikan dari kualitas atau merek plywood yang kita beli. Jadi semakin mahal itu biasanya permukaannya lebih halus dan teksturnya juga jauh lebih bagus, karena mungkin di sini kadang ada urat-urat kayu atau sebagainya. Jadi tergantung juga dari pemilihan si kayu yang diolah menjadi plywood ini. Di sini pun dari segi beratnya dia lebih berat dibandingkan blockboard. Yang terakhir ini kita punya kayu finger joint. Finger joint ini basically sama seperti blockboard atau block-tech. Dia juga terdiri dari potongan-potongan kayu blok. Cuma dari segi penguncian atau dari segi pengolahan atau presannya itu dia jauh lebih baik, karena di sini ada penguncinya, beda dengan blockboard yang hanya disusun-susun lalu dipres. Sedangkan di sini kita gunakan dulu jointing agar finger joint ini bisa memiliki struktur yang jauh lebih kuat. Dan dari samping ini bisa dilihat benar-benar kayak seutuh kayu yang disesuaikan berdasarkan ukuran. Jadi bisa kita juga sebut ini jadi kayak papan guys. Dia jauh lebih kuat jika terkena air. Dia nggak akan gampang memuai atau juga nggak akan gampang pecah. Jadi dia lebih tahan cuaca dan juga suhu guys. Jadi teman-teman nggak usah takut juga misalnya nanti kebanjiran atau kamar itu lembab dekat kamar mandi dan sebagainya. Dia lebih tahan juga terhadap air, jadi jauh dari jamur. Menurut saya ini yang jauh lebih baik dari segi kualitas. Dia lebih kuat, lebih berat, lebih solid, dan dia juga mempunyai struktur atau motif yang lebih baik dibandingkan dari jenis kayu olahan yang lainnya. Di sini teman-teman bisa langsung mengaplikasikan finishing seperti clear coat atau pelitur, melamik, dan lain-lain. Oke guys, dan berikutnya tentu kita harus membahas dari segi harga, karena jenis-jenis kayu olahan ini kualitasnya jelas berbeda dan harganya pun pasti berbeda. Oke, yang pertama ini kita bandingkan dari segi global aja, atau kebanyakan toko-toko itu menjual di harga-harga tertentu. Sekedar untuk memberi gambaran, misalnya untuk ketebalan 18 mm, particle board itu dijual sekitar harga 90.000. Untuk blockboard itu dengan range harga sekitar 240.000. Dan berikutnya ini untuk plywood atau multiplex dijual dengan harga 290.000. Sedangkan untuk finger joint ini yang jelas harganya jauh lebih mahal, sekitar 460.000 per lembar dengan ukuran yang sama 122 x 244 mm. Dengan ketebalan juga sama 18 mm. Kekurangan dan kelebihannya, jelas kalau misalnya teman-teman membandingkan dari segi kekuatan, kita pasti ingin memilih material yang terbaik. Jadi teman-teman bisa memberi opsi
itu untuk multiplex atau blockboard, karena untuk memakai kayu finger joint seperti ini biasanya kita hanya mengharapkan itu dari finishing yang jauh lebih baik, untuk tampilan yang lebih baik. Tapi dari segi kekuatan ya memang jauh lebih baik, tapi kalau untuk standar rumah atau standar interior kita cukup menggunakan blockboard atau multiplex. Kekurangannya dari masing-masing ini jelas kalau particle board ini nggak tahan sama air. Dia akan mudah lembab, akan mudah berjamur, dan dia akan gampang memuai, jadi gampang banget buat jebol. Untuk blockboard ini jauh lebih baik karena terdiri dari potongan-potongan kayu blok. Untuk proses kita melakukan produksi, kita melakukan proses sekrup dan lain-lain, dia ini nggak gampang pecah. Sedangkan multiplex, kekurangannya itu biasanya kalau kita posisikan sekrup itu dari sisi samping, dia ini bisa pecah. Tapi untuk dari segi durability, kekuatan memang lebih baik dari blockboard. Jadi dua perbedaan dari blockboard dan multiplex ini bisa menjadi opsi yang sama-sama kuat untuk teman-teman bisa pilih. Yang terakhir, untuk finger joint ini jelas harganya mahal dan belum banyak toko yang menjual. Jadi di sekitaran tempat saya pun hanya 1-2 toko yang baru menjual finger joint seperti ini. Oke, semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk mengetahui jenis dari kayu olahan. Jadi teman-teman juga sebelum memutuskan untuk membeli atau mau memesan furniture di toko mebel atau produsen seperti kita, jadi kita tahu dulu seperti apa sih bahan-bahannya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi semoga nanti teman-teman nggak kebingungan atau juga lebih mudah lah untuk memilih dalam furniture menggunakan bahan material apa. Dukung terus channel ini untuk semakin berkembang dengan subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan bisa kasih komentar aja di bawah. Bantu like dan share agar semakin bermanfaat untuk yang lain. Maju terus woodworking Indonesia, dukung terus produksi dalam negeri, dan sampai jumpa di video berikutnya.